Banyak petani porang yang gagal hanya karena salah memilih bibit. Ada beberapa jenis bibit mulai dari umbi, katak, polybag hingga cabutan. Berikut penjelasan Bapak Fathur Rahman, senior petani porang dari Bojonegoro, terkait kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis bibit porang tersebut. Pak Ketua. Oh ya, siap. Bisa dibantu dijelaskan Ya. cara tanam porang yang efektif bagaimana Pak Ketua? Yang jelas cara tanam porang itu sederhana, karena pada awalnya porang itu habitat tanaman liar. Porang itu kan pada dasarnya tanaman liar, sehingga seandainya di tanaman di liar saja bagus, apalagi perawatan. Yang jelas yang paling efektif memang pertama dari pengolahan lahan. Artinya rumputnya dibersihkan, tanahnya diolah bagus, digulut, terus baru ditanami. Yang jelas pengolahan lahan itu menentukan kualitas porang, kualitas hasil. Ya. Oke. Ya. Jika tanam lebih baik tanam katak atau umbi Pak Ketua? Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, Mas. Jadi kelebihannya kalau katak itu lebih tahan. Artinya seandainya ditanam di lebih awal, taruh di bulan 10 atau di bulan 9 akhir, itu katak lebih kuat terhadap cuaca. Tapi kalau umbi itu tanamnya harus mendekati musim penghujan, jadi tidak terlalu lama di tanah. Plus minusnya itu, dan masing-masing punya kelebihan. Misalnya gini, kalau umbi itu dengan berbagai ukuran itu tentu lebih bisa dipanen di awal. Misal satu musim dengan umbi 1,4 kilo, taruh misalnya kayak gitu, itu bisa di satu musim bisa dipanen. Kalau umbi ukuran 4 itu satu musim dipanen. Kalau katak minimal 2 musim. Taruhlah tanaman porang kayak ini yang ada di kita ini 2 musim berjalan. Dari umbi isi 300-an, kemarin satu musim coba disampling, dibongkar, itu ada yang 1,5 kilo sampai 2 kilo. Dan dari katak ukuran 200-300. Jika dibandingkan antara polybag dan cabutan, itu efektif mana Pak Ketua? Sejelas efektif polybag, Mas. Jadi cabutan itu kurang bagus memang. Cabutan itu kurang bagus, dan polybag itu kan tidak mengalami proses stres. Stresnya tidak seberapa sih. Hanya begitu diambil dari polybag, ditanam, itu langsung akar bisa mengembang, pertumbuhan bisa normal. Tapi kalau cabutan itu ada proses stres yang panjang. Biasanya cabutan itu ada di akhir-akhir musim tanam, bulan 1, bulan 2, karena keterpaksaan. Karena polybag sebagian sudah habis, katak juga sudah tidak ada, umbi sudah tidak ada. Opsi terakhir cabutan. Biasanya cabutan itu tumbuh di tahun depannya lagi. Itu pun resikonya ada pembusukan. Memang tetap jauh lebih bagus polybag daripada cabutan. Cabutan itu opsi terakhir kalau semuanya sudah tidak ada. Pengen nanam, opsi terakhirnya cabutan. Jika di antara 4, umbi, katak, cabutan, polybag, biasanya lebih efektif mana ini Pak Ketua? Resiko yang paling kecil katak. Resiko yang paling kecil itu katak. Umbi itu kalau salah penangkarannya itu juga rawan jamur. Itu umbi. Jadi umbi itu harusnya dibongkar atau dibeli menjelang musim tanam. Jangan terlalu awal. Karena kalau salah penangkaran rawan kena jamur, rawan busuk. Satu. Kedua, umbi itu tidak terlalu efektif ditanam di
waktu yang agak lama dengan musim penghujan, karena rawan busuk dan tunasnya itu rawan busuk tunasnya itu. Kalau katak lebih kuat.